Definisi dari koloid yaitu campuran zat heterogen atau dua fase antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi yang dipecah tersebar secara merata di dalam zat lain atau medium pendispersi atau pemecah. Macam-macam koloid. Berdasarkan fase zat terdispersi, sistem koloid terbagi atas 3 bagian, yaitu 1. Sol ialah koloid dengan zat terdispersinya fase padat. 2. Emulsi ialah koloid dengan zat terdispersinya fase cair. 3. Buih ialah koloid dengan zat terdispersinya fase gas. Jenis-jenis koloid berdasarkan fase mediumnya. 1. Fase terdispersi padat. Fase pendispersi gas namanya adalah aerosol. Contohnya yaitu asap, debu di udara. 2. Fase terdispersi padat. Fase pendispersi cair namanya yaitu sol. Contohnya sol emas, sol belerang, tinta, dan cat. 3. Fase terdispersi padat. Fase pendispersi padat namanya adalah sol padat. Contohnya yaitu gelas berwarna intan hitam. 4. Fase terdispersi cair. Fase pendispersi gas namanya adalah aerosol. Contohnya yaitu kabut. 5. Fase terdispersi cair. Fase pendispersi cair namanya adalah emulsi. Contohnya yaitu susu, santan, dan minyak ikan. 6. Fase terdispersi cair. Fase pendispersi padat namanya adalah emulsi padat. Contohnya adalah jeli, mutiara, dan opal. 7. Fase terdispersi gas. Fase pendispersi cair namanya adalah buih. Contohnya yaitu buih sabun dan krim kocok. 8. Fase terdispersi gas. Fase pendispersi padat namanya adalah buih padat. Contohnya yaitu karet busa dan batu akik. Koloid sol. Koloid sol terdiri atas bagian-bagian berikut. 1. Sol padat, yaitu padat menjadi padat. Sol padat ialah jenis koloid dengan zat fase padat terdispersi dalam zat fase padat. Contohnya yaitu logam paduan, kaca berwarna, intan hitam, dan baja. 2. Sol cair, yaitu padat menjadi cair. Sol cair ialah jenis koloid dengan zat fase padat terdispersi dalam zat fase cair. Berarti hal ini zat terdispersi fase padat dan medium fase cair. Contohnya yaitu cat, tinta, dan kanji. 3. Sol gas, yaitu padat menjadi gas. Sol gas atau aerosol padat ialah koloid dengan zat fase padat terdispersi dalam zat fase gas. Hal ini berarti zat terdispersi fase padat dan medium fase gas. Contohnya adalah asap. Penerapan koloid sol yaitu tinta. Tinta merupakan salah satu contoh penerapan koloid sol. Tinta adalah bahan berwarna yang mengandung pigmen warna yang digunakan untuk mewarnai suatu permukaan. Tinta sudah dipakai di Cina pada abad ke-12 sekitar Masehi, yaitu dengan memanfaatkan pewarna tanaman, hewan, dan tinta mineral. Sedangkan di India kuno, konon, tinta sudah digunakan pada abad ke-4 sekitar Masehi dan dikenal dengan mangsi yang terbuat dari tulang dibakar, ter, pitch, dan bahan-bahan lain. Komponen tinta antara lain 1. Pelarut, 2. Pigmen, 3. Celupan, 4. Resin dan pelumas, 5. Solubilizer, yaitu semacam senyawa yang membentuk ion-ion polimer polar dengan resin dan air. 6. Surfaktan, yang merupakan unsur basah yang menurunkan tekanan permukaan dari sebuah cairan yang memungkinkan penyebaran dengan mudah. Surfaktan juga menurunkan tekanan antar permukaan antara dua cairan. 7. Yaitu materi-materi partikuler, pemijar, dan materi-materi lainnya. Jenis tinta. Formula pembuatan tinta bervariasi, namun umumnya terdiri atas colorants, vehicles or binders, additives, carrier substances. Tinta secara umum terdiri dari 4 macam: aqueous, liquid, pasta, powder.
Proses pembuatan tinta. Proses pembuatan tinta yaitu dengan menggunakan dispersi. Dispersi adalah sistem di mana suatu zat tersebar merata atau fase terdispersi di dalam zat lain, yaitu fase pendispersi atau medium. Proses dispersi dibagi tiga, yaitu 1. Proses pembasahan pigmen. Pada proses pembasahan pigmen, seluruh gas oksigen yang terdapat di antara permukaan agregat dan aglomerat pigmen digantikan oleh resin. 2. Proses pemecahan. Proses ini membutuhkan energi mekanis yang besar agar aglomerat pigmen dapat terpecahkan ke partikel yang lebih kecil. 3. Proses stabilisasi. Proses ini bertujuan diperlukan untuk mempertahankan pigmen yang telah terpecahkan agar tidak bersatu kembali. Berikut adalah gambar dari mekanisme proses dispersi pada tinta. Dimulai dari wetting, kemudian dispersion, dan stabilisasi. Berikut merupakan gambar dari proses pembasahan atau wetting. Proses ini merupakan suatu proses yang menggantikan senyawa yang terasosiasi di permukaan pigmen dan di dalam aglomerasinya seperti air, oksigen, dan udara dengan bantuan resin. Berikut adalah gambar dari pigmen yang telah terdispersi. Luas permukaan partikel menjadi besar dan diperlukan zat aditif yang besar untuk membasahi permukaan. Adalah gambar dari proses stabilisasi pigmen. Tujuan proses stabilisasi adalah untuk mencegah terjadinya flokulasi. Flokulasi yaitu partikel yang kembali ke bentuk aglomerasi.